Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa JTV dimanapun Anda berada? Semoga sehat-sehat saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali tentunya dalam program acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Lentera Fajar. Bersama saya Afini Putri Ramatika yang akan menemani Anda sekalian selama 1 jam ke depan. Pemirsa, pada kesempatan kali ini Lentera Fajar hadir dalam acara pengajian dalam rangka mengenang 100 hari wafatnya almarhum Bapak Haji Ahmad Jauhar Arifin, dan acara ini dilaksanakan oleh Yayasan Hafin Gosari, Polowijo Gosari Group, dan bertempat di Masjid Akbar Mutahar Arifin Wadeng Sidayu Gresik. Dan nantinya yang akan mengisi tausiah adalah Ustadz Kiai Haji Anwar Zahid. Tentunya pemirsa sudah tidak sabar untuk menyaksikan seperti apa Lentera Fajar pada kesempatan kali ini. Untuk itu langsung saja kita ikuti Lentera Fajar selengkapnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberi kesehatan semuanya dan bisa hadir di malam hari ini. Terima kasih kehadiran Bapak Kiai Anwar Zahid. Kalau nggak dibisiki malaikat nggak bisa datang. Booking beliau itu paling nggak 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan untuk sama-sama hadir bersilaturahim, berzikir, berdoa, bahkan tadi sholat berjamaah dilanjut dengan berthalabil ilmi dalam rangka mengenang, menghormat sekaligus mendoakan almarhum Bapak Haji Ahmad Jauhar Arifin, seorang tokoh yang sangat menginspirasi kita. Beliau paket komplit, punya prasasti sekaligus prestasi. Pelajaran berharga buat kita bahwa orang baik itu hidupnya jauh lebih panjang daripada usianya. Orang baik itu hidupnya lebih lama daripada umurnya. Sehingga salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang orang berani baca, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa amitni in kanal mautu khairan li. Ini jarang orang berani baca. Saya aja kalau nggak terpaksa mencontohkan nggak saya baca. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup ini menjadi kebaikan buatku, dan matikan aku jika mati itu yang baik buat aku. Ini Profesor Ali aja nggak berani baca doa ini. Artinya bagi orang baik, hidup dan mati itu sama. Bagi pecinta Allah, hidup dan mati itu sama. Dan sungguh para jamaah sekalian,
Dalam hidup ini yang penting bukan berapa lama usia kita, berapa panjang umur kita, tapi prestasi apa yang bisa kita torehkan dalam hidup ini. Banyak orang yang usianya nggak panjang tapi prestasinya luar biasa. Imam Ghazali itu usianya cuma 51 tahun sudah wafat, tapi karya-karya beliau fenomenal. Karya-karya beliau manfaat untuk umat sepanjang zaman. Imam Syafi'i usianya juga cuma 54 tahun sudah wafat, tapi beliau menjadi salah satu imam mazhab. Di negara kita juga banyak tokoh-tokoh yang usianya nggak panjang. Ayahnya Gus Dur, Allahu yarham, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, itu usia beliau cuma 39 tahun sudah wafat, tapi beliau luar biasa, pahlawan nasional, sekretaris dari BPUPKI, beliau menteri agama pertama, top luar biasa. Jenderal Sudirman usianya cuma 34 tahun, tapi nama beliau abadi, sampai diabadikan jadi nama jalan-jalan protokol. Hampir di setiap kota di Indonesia ini ada jalan protokol dengan nama Jalan Jenderal Sudirman. Kalau Bapak di Jakarta itu ada 2 bandara, satu di Cengkareng, Suta, Bandara Soekarno-Hatta, satunya Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu usianya cuma 27 tahun sudah meninggal, tapi nama beliau diabadikan menjadi nama bandara. Sampeyan mungkin usianya bisa panjang 80 tahun, tapi mohon maaf, jenengmu dikearane jenenge kandang wedhus sih kadang nggak payu. Maka ibu bapak dan jamaah sekalian, mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan malam ini di samping mampu menjadi inspirasi hidup kita agar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mudah-mudahan dengan mengikuti majelis ini Islam kita semakin mantap. Mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Mudah-mudahan akhlak kita semakin mulia. Mudah-mudahan takwa kita semakin sempurna. Mudah-mudahan ibadah kita makin istiqomah. Dan mudah-mudahan hidup kita makin barokah. Sehingga nanti kalau saatnya sudah tiba, kita dipanggil menghadap Allah, kita sudah ikhlas dan siap menghadapinya dengan husnul khotimah. Kira-kira panjenengan semua sudah siap apa belum? Mohon maaf, kehadiran malaikat maut kepada Bapak Ibu dan jamaah sekalian kira-kira sudah dipersiapkan matang apa belum? Ibu-ibu misalnya pulang dari majelis ini nanti Bu, sampai rumah ibu didatangi oleh malakal maut, malaikat Israel. Sikapnya ramah dengan senyum, kemudian ibu ditawari, ibu minta diantar ke akhirat malam ini atau bulan depan. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana Bu? Atau bapak-bapak pulang dari majelis ini nanti bapak sampai rumah, bapak didatangi oleh malaikat Israel, memperkenalkan diri, Bapak, nama saya Israel, saya adalah petugas Allah. Saya siap membantu Bapak untuk boyongan, pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar malam ini atau minggu depan. Kira-kira Bapak pilih yang mana Pak? Nggak milih, berarti besok siang. Insya Allah saya tahu jawaban dari rata-rata panjenengan semua. Kelihatan kok. Dari face walaupun tertutup masker, tapi saya bisa membaca bahwa jamaah yang hadir di sini orangnya pinter-pinter. Maksudnya pinter bantah dan pinter bikin alasan. Pasti jawabannya gini, ya mohon maaf malaikat, besok-besok aja malaikat. Saya masih sehat, saya masih kuat dalam menjalani hidup, saya masih semangat.
Saya masih pengen jadi orang yang manfaat untuk masyarakat. Kalau diambil sekarang, diantar sekarang ke alam kubur juga masih lama nunggu datangnya kiamat. Daripada nunggu kelamaan di alam kubur, di sana cuma nganggur, ya saya pilih nunggu di dunia saja. Saya masih pengen banyak melakukan kebaikan dan saya masih pengen hidup saya manfaat untuk masyarakat. Amin. Ya kalau ditawarin malaikat rata-rata jawabannya kayak gitu. Itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Rata-rata manusia kalau sudah kedatangan ajal kematian itu menghindar. Manusia kalau sudah didatangi kematian itu rata-rata minta ditunda dan minta diundur. Pesan ibu, jaga jarak. Berbagi bukanlah tentang seberapa besar dan seberapa berharganya kita di dalam memberi, tetapi lebih kepada seberapa tulus dan ikhlasnya kita di dalam melakukannya. Karena dengan begitu maka kita akan merasakan kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup kita, dan otomatis hidup kita akan terasa lebih indah. Acara ini didukung oleh Emco, cat kayu dan besi. Sugeng telu derek pojok kampung yang parikomane penyidik karo berita-berita basa Surabaya. rapid test iki dilakokno kan deteksi kepapar utawa enggake warga teko COVID-19. Loro pelaku DPO Bandar Narkoba iku keposo ditindak tegas mari dibedil sampai bongko. Kumente Kutha Surabaya fokus nang medhot merantai virus COVID-19 nang lingkungan pendidikan. Nang operasi justisi iku petugas nindak luwih tegas. Gak ono toleransi bae sapa ae sing petek gak gawe masker. Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Ratusan ibu hamil ini antri menunggu diambil sampel untuk dilakukan swab. Pengelola KBS menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Dalam perda tersebut memberikan kewenangan kepada Satpol PP, TNI, dan Polri untuk melakukan penertiban. 13 pasien COVID-19 diperbolehkan pulang. Sekitar haram semuanya tutup, kosong, karena tidak ada jemaah haji dan tidak ada jemaah umroh. Pemirsa, sekarang Vini sudah dengan salah satu perwakilan dari keluarga Polowijo Gosari Group, yaitu Bapak Didi Pribadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini kan mengenai acaranya adalah mengenang 100 hari wafatnya almarhum Bapak Haji Ahmad Jauhar Arifin. Harapan dari terselenggaranya acara ini seperti apa Pak? Ya sebenarnya ini kita itu mengadakan pengajian ini sebenarnya 2 bulan sekali. Kita mengundang penceramah tingkat nasional, bahkan insya Allah nanti mungkin dari luar negeri sekali-kali kita itu. Harapan kami bahwa kita mensiarkan masjid kita ini, masjid kebanggaan Masjid Akbar Muntar Arifin ini sebagai masjid yang untuk melayani umat. Ya, jadi semakin kita banyak pengajian, semakin orang datang sini, semakin orang menambah ilmunya. Makanya kita selalu mendatangkan 2 bulan sekali. Kita ada seminggu 2 kali sebenarnya rutin itu mengenai kehidupan kita, akhlak kehidupan kita itu bisa dihitungkan. Tapi dalam 2 bulan sekali itu selalu kita mengundang. Kebetulan pas hari ini kita samakan dengan peringatan almarhum ayah kami Bapak Ahmad Jauhar Arifin, dan alhamdulillah yang datang banyak, cuman kita masih membatasi. Sebenarnya undangan bisa lebih banyak lagi, tapi karena dalam masa pandemi ini kita harus tetap
tertib dalam protokol kesehatan. Yang penting kita tetap memberikan dan melayani masyarakat sekitar dengan akidah-akidah Islam. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah Tuhanku, jangan kau cabut dulu nyawaku saat ini ya Allah. Aku minta ditunda sebentar saja. Ila ajalin qarib. Jangan kau ambil nyawaku saat ini dulu ya Allah. Aku minta diundur walaupun sebentar saja. Jadi manusia kalau kedatangan kematian itu rata-rata nggak siap. Minta ditunda, minta diundur. Kenapa? Ibu bapak jamaah sekalian, paling tidak ada dua alasan utama. Yang pertama, karena takut berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Alasan kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dua alasan utama kenapa manusia rata-rata nggak siap mati. Walaupun mati itu pasti. Kalau saya ikhlas, kapapun ikhlas dan siap. Misalnya saya dengan Mas Rizal kok. Mas Rizal dulu, saya belakang, saya ikhlas, siap. Atau sebaliknya, saya yang belakangan, Mas Rizal duluan, ikhlas saya, nggak apa-apa. Alasan pertama kenapa manusia nggak siap mati itu karena merasa takut dan berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Apa itu? Ya donya, yang disimbolkan dengan dua hal, yaitu harta kekayaan dan anak-anak. Maka ayat sebelumnya itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kekayaanmu dan anak-anakmu membuat kamu lupa dari berzikir, mengingat dan mengagungkan Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka adalah orang-orang yang sangat merugi. Hei wong-wong akeh kang podo iman, ojo nganti bondo donyamu lan anak-anakmu ngelalekke sliramu sangka zikir, eling lan ngegungke marang Gusti Allah. Sapa wonge kang tumindak mengkono ya wong-wong mau wong kang banget rugine. Para jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa harta kekayaan dan anak-anak adalah dua hal yang sangat dicintai oleh manusia. Siapapun orangnya, apapun profesinya, bagaimanapun latar belakang kehidupannya, selama masih bernama manusia, pasti cinta harta, pasti cinta sama anak-anaknya. Harta semua manusia pasti seneng. Duit kabeh wong mesti seneng. Sopo wae mesti seneng duit. Dadi apa wae mesti seneng. Kok gak nyaut sih, kok gak butuh modelnya. Pangkate apa wae mesti seneng. Kiai ku lho yang seneng ngaji. Lek bareng ngaji terus oleh pahala. Ya Allah. Sopo ae mesti seneng sama anak-anaknya. Padahal kalau mati mesti pisah,
kalau mati mesti ditinggal. Lah saking cintanya manusia sama harta kekayaan dan anak-anaknya, maunya itu nggak gelem pisah, sehingga dia nggak mau mati. Kenapa? Berat berpisah dengan yang dicintai. Karepe moh pisah karo donyane, karepe moh pisah karo anak-anak, padahal mau nggak mau kalau sudah mati mesti pisah. Ini alasan pertama. Harta kekayaan dan anak-anak itu ujian bagi manusia. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya harta kekayaan kalian dan anak-anak kalian bagi kalian itu adalah ujian. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ujian itu ada yang enak, ujian itu ada yang nggak enak. Ujian itu ada yang menyenangkan, ujian itu ada yang nggak menyenangkan. Ujian yang nggak menyenangkan, contoh sakit, itu ujian yang nggak nyenengin. Jatuh, kecelakaan, gagal panen, perusahaan bangkrut, diomelin istri, itu ujian yang nggak menyenangkan. Terus ceramah gak digatekno, di sini ceramah, situ main HP. Ini ujian yang nggak menyenangkan. Oh, saya ini lagi ngomongin sampean kok sampean main sendiri. Coba misalnya sampean ngomongin anak, terus anak yang sampean omongin itu main HP, marah nggak sampean? Lah aku ki ya wong padha wae. Ini ujian yang nggak menyenangkan. Nah, harta kekayaan dan anak-anak itu termasuk ujian yang menyenangkan. Gini ya para jamaah ya, orang itu kalau masih muda kayak saya, ya dibanding profesor kan masih muda saya. Izin Prof, beliau komandan saya juga masih keluarga saya, mungkin saya manggil beliau paman. Lah, gak gablek pulsa yo. Gak iso internetan. Tak kasih pulsa. Pokoknya ikut kuis tol Jaina. Nutul HP tak jamin enak. Tontonnya tak ini ya. Acara ini dipersembahkan oleh Emco, cat kayu dan besi. Saksikan kemeriahan Natal 2020, serutan Klopo, seruni Natalan bareng keluarga lan poro konco. Minggu 27 Desember 2020 jam 8 malam, hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Emco, cat kayu dan besi. didukung oleh Sugeng telu derek pojok kampung yang pari kemari penyiuji karo berita-berita basa Surabaya. Rapid test iki dilakokno kan deteksi kepapar utawa enggake warga teko Covid-19. Loro pelaku DPO Bandar Narkoba iku keposo ditindak tegas mari dibedil sampai bongko. Komite Kutha Surabaya fokus nang medhot merantai virus Covid-19 nang lingkungan pendidikan. Nah, operasi justisi iku petugas nindak luwih tegas. Gak ono toleransi bae sapa ae sing ketek gak gawe masker. Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Ratusan ibu hamil ini antri menunggu diambil sampel untuk dilakukan swab. Pengelola KBS menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Dalam perda tersebut memberikan kewenangan kepada Satpol PP, TNI, dan Polri untuk melakukan penertiban. 13 pasien COVID-19 diperbolehkan pulang. Sekitar haram semuanya tutup, kosong, karena tidak ada jemaah haji dan tidak ada jemaah umroh. Alhamdulillah kami Masjid Mudhar Arifin ini dibuka tanggal 7 Desember.
Sebelumnya masjid ini kita tutup hanya untuk karyawan PT Polo Wijakosari, bukan karena masjid ini milik kita, bukan karena masjid ini private, tetapi kami ingin mengadakan simulasi terhadap protokol COVID pada pandemi yang saat ini terjadi. Nah, dari beberapa simulasi, alhamdulillah masjid kami menjadi masjid tangguh COVID-19, sehingga kami berani untuk membuka diri kami pada tanggal 7 Desember. Masjid ini Masjid Mudhar Arifin, Masjid Akbar Mudhar Arifin terbuka untuk umum. Dan alhamdulillah antusias masyarakat terhadap acara-acara yang kami lakukan, acara-acara yang diadakan oleh Masjid Akbar Mudhar Arifin disambut dengan baik, dan saya lihat masyarakat atau jamaah yang datang ke Masjid Akbar Mudhar Arifin alhamdulillah mengikuti aturan protokol COVID-19 yang kita terapkan. Jadi kami memperbanyak tempat cuci tangan dari 5 menjadi 10, kemudian kami juga menambah tempat wudhu, kemudian kami juga menambah tempat kamar mandi, gitu kan kami pisahkan antara laki dan perempuan, dan kami sebelum masuk, kemudian safnya berjarak, dan alhamdulillah masyarakat Jawa Timur yang datang ke sini, gitu kan, yang melalui traffic, ini adalah traffic daripada wisata religi, yang di samping kami adalah makam Sunan Gunung Derajat, Sunan Derajat, gitu kan. Nah, ini yang kami sikapi dengan senang karena masyarakat dan jamaah tertib mengikuti apa yang telah kita tetapkan dan aturan yang sudah kita jalankan. Terima kasih. Orang itu kalau masih muda biasanya belum sadar, belum begitu ngerasa bahwa harta kekayaan dan anak-anak itu adalah ujian. Kenapa? Ya dia nggak ngerasa kalau mau ditinggal, dia nggak ngerasa kalau mau pisah. Kalaupun ngerasa, dipikir waktunya masih lama, kayak dimilikinya terus, dimilikinya selamanya. Tapi begitu udah tua, apalagi kalau udah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal, biasanya mulai sadar bahwa harta kekayaan dan anak-anak itu adalah fitnah, adalah ujian. Kenapa? Udah mulai ngerasa kalau mau pisah, udah mulai sadar kalau sebentar lagi mau ditinggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang biar nggak terlalu bertele-tele, berapa usia hidup rata-rata manusia sekarang? Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku, kata Nabi, adalah antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi rata-rata segitu. Maka kalau sudah mendekati usia segitu, aturannya kita diperintah untuk belajar atau latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Saya ulang ya, latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia nggak usah latihan, tapi meninggalkan dunia ini perlu latihan ekstra. Saya ulang, latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia mati, nggak perlu latihan, karena mati itu gampang banget. Saking gampangnya sampai sekarang belum pernah ada diklat kematian. Kursus kematian, sekolah atau kuliah jurusan kematian itu nggak akan ada. Kenapa? Mati itu gampang banget. Saking gampangnya semua orang bisa mati.
Ancene mati iku gampang seru. Saking gampange sapa ae iso mati. Makanya panjenengan semua, anda semua nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Jangan-jangan nanti aku nggak bisa mati. Iso. Engko nang aku gak iso mati. Iso, wong mati iku gampang. Wis lah pokoke urip iku telaten nono ae. Engko lak mati-mati dhewe. Jalani hidup ini sing telaten. Wis lah mati-mati dhewe. Mati ku gampang. Makanya kita nggak perlu takut. Takut kayak apapun kalau udah saatnya mesti mati. Kalau takut mati jangan hidup. Takut hidup silahkan mati. Ana wong urip kok wedi mati, iku padha karo ana wong mangan wedi ngesing. Orang hidup kok takut mati sama ada orang makan takut berak. Kematian itu kepastian yang misterius. Pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Saya sering menggambarkan kematian bagi manusia itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa yang tidak bersamaan. Ada yang masih berbentuk bunga, kalau orang Jawa bilang namanya manggar. Masih berbentuk bunga, manggar, sudah berguguran. Ada yang gede dikit jadi beluluk, ceblok. Ada yang gedean lagi jadi cengkir, rontok. Ada gedean lagi jadi degan, gogrok. Ada yang gedean lagi keluar santan, diogrok-ogrok. Tapi ada kelapa itu 1-2 yang sampai tua, warnanya coklat, bungkek, kunting, kecepit bongkok. Bajing wis gak tedas, diogrok-ogrok gak kena. Mau dipanjat wegah wong bungkek, ditunggu gak logur-logur, kecepet bongkok. Kematian juga seperti itu bagi manusia. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Ya karena malu, mungkin kandungan itu hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kalau orang dulu bilang LKMD, lamarannya kari meteng dhisik. Ya kalau bahasanya orang sini tengsik biri, meteng dhisik rabi kari. Kalau daerah Bojonegoro, daerah saya itu udah modern, kayak gitu disebut MBA, married by accident. Wong kene gak kira ngerti ngono, gak kira ngerti. Maka Bapak Ibu para jamaah mohon maaf ya, dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang pemberani mati duluan, yang takut mati belakangan. Enggak. Dalam bahasa kematian, berani tidak mempercepat, takut tidak memperlambat. Iki dirungokno ta gak iki? Coba kalau sampean bisa jawab, yang pemberani sama yang penakut matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Kadang yang pemberani maju perang, enggak mati-mati kok, malah bisa membunuh banyak orang. Yang penakut ngungsi, mati duluan, kebom. Yang sehat sama yang sakit-sakitan matinya duluan mana? Enggak mesti. Gitu loh. Kadang yang sakit-sakitan yus gak mati-mati, keluargane lek ndonga ya Allah, lek badhe dipundhut nang dipundhut Gusti, wis kesel ngramut wis. Ya Allah, gak mati-mati. Yang sehat tahu-tahu mati mendadak. Ada apa enggak? Lo enggak tahu, sampean sekarang masih di sini sehat-sehat seger buger. Nanti habis ini nyampe rumah sampean mati, enggak tahu kok. Demikian pula saya, sekarang masih ceramah di sini. Habis ini saya hidup 100 tahun lagi, nggak tahu. Nah, terserah saya yang ceramah saya kok. Yang tua sama yang muda matinya duluan mana? Nggak mesti. Kadang kakek sama cucu matinya duluan cucu kok. Ada apa enggak? Iki kopok kabeh ta wong-wong gak jawab.
Yang hati-hati sama yang sembarangan. Kalau dalam bahasa Bojonegoro apa yang namanya? Biayaan, terunjangan. Itu matinya duluan mana? Coba di jalan raya itu. Yang naik motor hati-hati sama yang biayaan. Matinya duluan mana? Enggak mesti. Kadang yang biayaan naik motor seliar, sentet, wang, gaspol, ngepot, nyelip, trek macem-macem, selamat kok. Yang hati-hati, jalannya pelan-pelan, melaku mek 20. Moro-moro diambung teleler. Ayo coba ini dijawab. Kalau nggak dijawab tak tinggal mulih. Ayo dijawab, coro Jawa, sing banter lan jawab. Wong melarat ambek wong sugih, matine dhisik endi? Nah, sing jawab sugih mesti kere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, ojo lali ya nonton wayang setahun dengan lakon Bambang Slamet Wilujeng dengan saya Rudi Gareng, tanggal 31 Desember hari Kamis jam 21.00. Ojo lali ya, wayang setahun hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Emco, cat kayu dan besi. Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Ratusan ibu hamil ini antri menunggu diambil sampel untuk dilakukan swab. Pengelola KBS menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Dalam perda tersebut memberikan kewenangan kepada Satpol PP, TNI, dan Polri untuk melakukan penertiban. 13 pasien COVID-19 diperbolehkan pulang. Sekitar haram semuanya tutup, kosong, karena tidak ada jemaah haji dan tidak ada jemaah umroh. Kepengin soge gak keturutan yang ngono iku, dongomu elek. Enggak mesti. Ayo ibu-ibu dijawab, Bu. Wong lanang ambek wong wedok ambek wong lanang matine dhisik endi, Bu? Kok wong lanang ya nyengkakno ketoke. Koyoke duwe serep koyoke. Itu bahasa takdir menyangkut kematian. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Makanya sekali lagi kita disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia, tapi latihan meninggalkan dunia. Apa ya meninggalkan dunia itu? Kalau orang dulu nyapeh dunyo, menjaga jarak dari kecintaan kepada dunia, membatasi diri dari kecintaan kepada dunia. Oke, terutama mohon maaf yang sudah agak sepuh, biasanya sudah banyak dikasih isyarah sama Allah. Orang kalau udah mendekati itu udah dikasih isyarah sama Allah. Di antara isyarahnya apa? Maaf banget, orang kalau udah mendekati tua itu biasanya sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan sudah tidak dibutuhkan oleh. Saya ulang. Ini bahasa saya bahasa filosofi agak tinggi. Jadi harus diulang-ulang karena yang saya hadapi kayaknya cantik-cantik tapi on. Jadi harus diulangi ya. Gini. Biasanya udah dikasih isyarah sama Allah, mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh. Kalau masih muda, wah sangat membutuhkan dunia. Sing nom butuh donya, hobinya donya, senenge donya, grangsang-grangsange donya, doyane donya, geragas donya, celut. Tapi maaf kalau udah tua biasanya udah nggak begitu membutuhkan, bahasa Inggrisnya the anyanyi.
tidak begitu membutuhkan dunia. Urusan dunia apapun, contoh, maaf, pakaian, itu kan dunia. Kalau masih muda, masya Allah, gonta-ganti. Ada model baru beli, apalagi perempuan, masya Allah. Lah musim kayak gini semuanya kena lockdown, Bapak jangan gembira dulu, jangan seneng-seneng dulu. Dikira ya emang nggak pernah ke pasar, nggak pernah ke toko, tapi online bro. Wah, ada model baru beli ya Mas, pakai tek lihat di IG model baru. Ya Allah, ya Karim. Sorry Bu, itu harus diakui. Urusan pakaian, kalau perempuan itu sebulan bisa ganti 5 kali. Kalau laki-laki 5 lebaran puancet ya siku. Niku kopiai 5 lebaran niku gak ganti-ganti. Makanya kalau urusan kayak gitu subhanallah kontras betul ada istilah workshop. Work itu kerja, shop itu belanja. Jadi suami yang work, istri yang shop. Betul itu, suami yang kerja, istri yang nyari duit, suami yang ngabisin duit. Ya, sehingga kalau lagi jalan bareng biasanya kontras. Mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Biasanya kayak gitu. Iya. Iya, mama glowing, papa kurang daging. Mama meling-meling pipinya, ya papa meling-meling gegernya. Mama mulus kayak neon, papanya jebrak kayak mercon, itu biasanya gitu. Ya kalau masih muda, itu tuh lihat coba, pakaiannya rapi-rapi, bajunya rapi, semuanya rapi. Tapi kalau udah tua udah nggak begitu membutuhkan udah. Kalau masih muda pakai peci aja harus pas. Apalagi perempuan pakai jilbab, pakai kerudung, ini ada yang paling dalam itu diikat kedua, ketiga agama yang dalam itu lurus kayak gini, apa menceng nengen, apa miring ke kiri, itu nanti dikasih pentol di sini, apa di sini, udah kayak gitu nanti ngacanya gini, pokoknya. Kalau masih muda, coba kalau udah tua, udah tidak membutuhkan dunia, gak kodongnya syukur nyentel ngono ae. Kadang gawe baju kancingnya gak incer, gak tepak, iso dukur sisih ngono, ndak mikir. Sorry, kalau masih muda sangat membutuhkan dunia. Kalau udah tua wis gak pati butuh. Contoh lagi, maaf, hubungan suami istri, kumpul bojo. Kalau masih muda hot-hote, greng-grenge, kuat-kuate, rosone. Begitu udah tua 60 tahun ke atas loyo. Sudah tidak membutuhkan dunia. Maaf, yang masih muda, kalau gituan sama istri, biasanya seminggu bisa berapa kali Mas? Tapi mbah-mbah yang sudah 60 tahun ke atas, lek ngoten niku kalih garwane, seminggu tasik saged ping pinten Mbah? Gak iso belas wisan. Gak iso wis. Mas yo diulik-ulik wis gak iso ungket wisan. Sudah tidak membutuhkan. Orang istri di kamar, suami masuk kamar, sing wedok langsung ngamuk, kate lapo. Tawek akan pola. Pokoknya istri kalau tidur di kamar itu udah mulai wis pasang pengaman. Blonyoan minyak kayu putih. Sing lanang sik marek kae tambah remason. Kurang mandi parutno brambang. Akhirnya sing lanang balik kanan cengkelak masuk kelompok tilawah. Bukan tilawatil Quran, tapi tilawah itu tidur di lantai bawah. Kena pembunuh selera tingkat tinggi. Parutan brambang. Gak butuh misan. Apalagi urusan dunia, maaf. Maka gak melu nyangon yo jadek rewel. Nyumbang piro. Ini baru perkenalan Mas Didi, baru perkenalan. Sengaja tak bikin penasaran biar diundang lagi. Yang penting kan cocok. Saya itu sebenarnya kalau untuk wilayah Sedayu, Jongpangka udah mulai dulu ketika masih HP jadul, HP ungkal itu.
via bluetooth. Kalau nggak percaya tanya masyarakat sekitar. Yang pertama kali viral Anwar Zahid, belum ada yang viral, Anwar Zahid udah viral duluan. Oh jadek guyu, anjene iya kok. Contoh lagi, makan itu kan urusan dunia. Kalau masih muda masih sangat membutuhkan, tapi kalau udah tua 60 tahun ke atas, mohon maaf, wis gak butuh dunia, sudah tidak membutuhkan dunia. Coba misalnya diundang prasmanan, semua menu lengkap disediakan, makanan jenis apa ada, minuman jenis apa ada, buah macam-macam. Ayo kalau masih muda diajak prasmanan kayak gitu, kira-kira makannya itu seleksi apa koleksi kira-kira? Nah, koleksi, nggak cukup diincipi, diresiki. Mboh sak piring munjung, sate 17 sondok, bandeng jukuk 8, ndok poyo 22, soto 3 mangkok, buah kabeh diemploki. Koleksi karena masih muda. Coba kalau udah 60 tahun ke atas diajak prasmanan menu lengkap, kira-kira berani koleksi apa sudah seleksi? Seleksi, pilih-pilih, kakean pantangan. Kate ngene gak oleh, kate ngene gak oleh, kate ngene gak oleh. Wis tuwa, wis mulai seleksi. Monggo Mbah, nasi Mbah, titik ae. Ini sop Mbah, sop enak Mbah, duduhe ae. Pompong anget sate Mbah nggih, sunduke ae. Berbagi bukanlah tentang seberapa besar dan seberapa berharganya kita di dalam memberi, tetapi lebih kepada seberapa tulus dan ikhlasnya kita di dalam melakukannya. Karena dengan begitu maka kita akan merasakan kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup kita, dan otomatis hidup kita akan terasa lebih indah. Acara ini didukung oleh Emco, cat kayu dan besi. Gatok no kata-kata ngene iki gak gampang, makanya larang. Lek kepengin murah ya ojo ngundang Anwar Zahid. Wak Modin undangan murah. Larang kaya pantes wong rupa nggawa rega kaya. Udah, makanya itu contoh ya. Orang kalau masih muda masih membutuhkan dunia, tapi kalau udah mulai tua sudah tidak membutuhkan dunia, bahkan tidak dibutuhkan lagi oleh dunianya. Ya kalau dunia guru, pegawai negeri ya 58 tahun, 60 tahun udah tidak dibutuhkan, udah suruh pensiun. PNS, ASN 55 tahun udah tidak dibutuhkan. Kon dandani komputer malah kesetrum. Guru 60 tahun wis gak iso ngulang, gak kreatif. Paling ya biyen nak sekolah iku ngene-ngene sing diceritakno zaman biyen, zaman penjajah. Wis gak dibutuhno dunia. Kalau olahragawan itu ya 35 tahun. Sehebat-hebatnya CR7 di atas 35 tahun. Loyo. Lionel Messi entenono 35 tahun ke atas. Loyo. Nurmagomedov itu loyo dilungkas. Nek PSK ya 40 tahun. Ya wis gak dibutuhno le sakmono, sapa sing doyan wis nyenyek kabeh wisan. Sudah tidak dibutuhkan. Yo ngene iki yo penelitian rek. Penelitian. Sudah tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Makanya disuruh latihan meninggalkan
dunia. Kalau kita nggak mau latihan meninggalkan dunia mulai sekarang, dunia yang pasti akan meninggalkan kita. Loh, sekarang saja sudah banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Gak paham nih, gak paham nih, gak paham nih. Susah. Iki asli bahasane profesor. Jadi aku itu oleh gelar profesor layak. Sekarang saja itu sudah banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Dia mempunyai harta kekayaan dunia yang banyak tapi dia nggak bisa menikmatinya. Itu kan sama halnya masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Ada orang kaya raya, tanahnya luas, harta kekayaannya melimpah ruah, poso sawal selo besar suro sapan mulut batu mulut cuma tilawar, gak terima ruah tok. Saking kayanya, perusahaannya di mana-mana, rumahnya, wah punya nilai artistik yang sangat tinggi, gaya Eropa mahal. Tapi dia ternyata nggak kerasan tinggal di rumahnya, dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Nah bolak-balik opname. Lu ini kan masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Ayo coba koruptor ini, wah kekayaannya sak pirang-pirang triliunan. Dia punya kekayaan triliunan tapi hidupnya di penjara. Dia nggak bisa menikmati dunianya. Itu artinya masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Dia punya kekayaan dunia yang berlimpah tapi dia nggak bisa menikmatinya. Ada orang itu punya mobil kelas mewah-mewah tok, minimal 3M, wes Rubicon, apa Ferrari, Range Rover, sama nggak ngerti, sing ngertimu kan Tosa karo pickup yo. Pokoknya mobilnya wis MM-an. Tapi dia nggak bisa menikmati. Dia punya mobil levelnya di atas 3M, 5M, 7 berderet-deret. Tapi dia sendiri kena stroke. Malah disuruh nganggo geledekan untuk sebelah. Yang naikin mobilnya ya sopirnya, pembantunya. Dia naik kursi roda. Coba disuruh geledekan. Siapa yang menikmati kekayaannya? Pembantune. Makanya mumpung durung. Lu iya kok masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Mohon maaf ya, termasuk anak itu dunia. Sekarang sorry. Iya ya. Maka dalam hidup ini sering saya sampaikan ya. Dalam hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting dalam hidup ini adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya, kalau nggak bisa mensyukurinya? Bisa difahami omongan saya? Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Punya televisi lebar segede itu tapi nggak bisa menikmati, wong loro belek. Percuma kan? Kursi harganya 7 miliar tapi udunen bokongnya nggak waras-waras. Nah, istri cantik luar biasa tapi anyang-anyangan terus. Anak juga begitu. Anak-anak yang Anda cintai, Anda sayangi, Anda bangga-banggakan pasti akan Anda tinggalkan. Kalau tidak begitu, anak-anakmu yang lebih dulu meninggalkanmu. Matur suwun dan mohon maaf para ibunda, mohon maaf Pendowo Limo, mohon maaf. Tetap semangat, harus lebih semangat, harus lebih maju, harus lebih sukses fid dini wa dunya wal akhirah. Saya qaulan wa fi'lan kesalahan, kekhilafan, kekurangan itu karena keterbatasan pengetahuan saya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat kepada beliau, guru saya, Profesor Ali Aziz, untuk memimpin doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah Bapak Mudharsyah, ampunilah Bapak Jauhar Arifin, ampunilah seluruh keluarga yang sudah meninggal dunia, ampunilah seluruh keluarga yang meninggal dunia dari yang hadir ini. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, mandikan mereka dengan air yang segar, air pengampunan, lalu selimutilah dengan kasih-Mu. Allahumma ja'al ayyamahum ayyama Rasulillah. Ya Allah, jadikan setiap harinya dalam kubur selalu disambangi Rasulullah. Walayalahum layala Rasulillah. Jadikan setiap malam harinya dalam kubur selalu mencium bau harumnya Rasulullah. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim. Jadikan kuburan mereka lebih indah dari rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihim. Jadikan yang merawat dan melayani mereka lebih indah perawatannya daripada keluarganya di dunia. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Allahumma anqulna minadz-dzunubi ilal maghfirah. Ya Allah, jadikan kami semuanya ini, rubahlah kehidupan kami dari banyak dosa menjadi lautan ampunan. Wa minas sukhti ilar ridha. Rubahlah hidup kami yang semula Engkau marah, murka, menjadi Engkau cintai. Wa minadz-dhiqi ilas sa'ah. Rubahlah hidup kami yang hadir di tempat ini dari susah rizki menjadi rizki yang berlebih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Kyai Haji Anwar Zahid dapat menambah ilmu agama serta wawasan bagi kita semua. Dengan demikian, saya Afini Putri Rahmatika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Lentera Fajar berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur, demi warna Indonesia.
Jawa Timur demi warna Indonesia.